Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada konten yang kedua tentang bahasa Arab ekonomi. Tema berikutnya adalah tentang bagaimana perbedaan ekonomi Islam daripada sistem sosialis. Kita tidak memandang Islam sebagai agama yang mengadopsi sistem sosialis di dalam ekonomi yang menonjolkan diri kepada kesamaan secara mutlak antara seluruh individu. Hal itu sesuatu yang ditetapkan berdasarkan bukti empiris secara praktis yang mungkin mustahil untuk diwujudkan. Karena sebab perbedaan antar manusia di dalam kemampuan mereka dan kebutuhan mereka. Demikian pula cara pandang Islam yang mengimani bahwa rezeki-rezeki itu terbagi-bagi dan berbeda-beda dari satu orang kepada orang yang lain. Dan pada waktu yang sama, maka sesungguhnya manusia dituntut mencurahkan segala upaya yang mulia, yang dirasa mampu untuk sampai kepada rezeki ini. Demikian itu pula Islam menolak berdiamnya atau berlabuhnya atau berhentinya manusia yang mampu atas bekerja kepada beristirahat, ya. Berlalunya manusia yang mampu bekerja berlalu menuju istirahat. Keberadaan orang yang kuat, yang bekerja dan produktif bagian dari pusat-pusat bangunan atau fondasi masyarakat yang solid atau koheren. Berikutnya bagaimana perbedaan ekonomi Islam dari ekonomi kapitalis. Kita tidak memandang Islam sebagai agama yang mengadopsi sistem kapitalis juga. Karena di antara target kapitalisme adalah membesarkan income dan keuntungan. Dan terselip di dalam penerapan kapitalisme atas banyak berupa praktek-praktek yang menyimpang atau salah, praktek yang salah yang dihasilkan dari ekonomi pasar yang bebas. Demikian pula tidak memberikan ekonomi kapitalis terhadap urgensi atau kepentingan yang besar pada aspek sosial. Di saat yang lain bahwa Islam memberikan kepentingan yang melimpah atau menyeluruh pada aspek sosial dan spiritual. Sama saja, apakah hal itu dalam bekerja atau dalam dunia kerja atau dalam kehidupan secara umum. Islam mengutamakan demikian pula pada beberapa konsep-konsep seperti konsep murabahah, saling menguntungkan, dan konsep musyarakah, saling bekerja sama. Di saat yang lain, bahwa ekonomi kapitalis menggunakan konsep nilai harga keuntungan atau nilai harga riba, ya, tanpa memandang kepada atau nilai bunga, tanpa memandang kepada bentuk atau perangkat perhitungan harga-harga bunga. Berikutnya sisi sumulia, komprehensivitas. Sisi komprehensivitas atau komprehensif dianggap bagian dari mayoritas sifat-sifat ekonomi Islam secara kepentingannya, di mana tidak memandang Islam itu
kepada aspek-aspek materialisme saja di dalam berinteraksi, melainkan menjalar kepada segala aspek moralitas, aspek sosial, dan spiritual. Demikian pula, Islam memberi perhatian yang besar atau yang lebih pada hak-hak para pekerja dan perawatan mereka terkait dengan perawatan psikis, materi, dan sosial mereka. Sebagaimana seluruh sistem-sistem ekonomi memiliki sistem ekonomi Islam itu memiliki pusat-pusat dasar yang membentuk di dalam himpunannya filosofi dasar baginya dengan penekanan sebagaimana kami sebutkan sebelumnya atas bahwa aspek moralitas dianggap bagian mendasar di dalam sistem ekonomi Islam. Dan di dalam bagian ini kami akan paparkan pilar-pilar mendasar 3 bagi ekonomi Islam. Kepemilikan secara ganda, musdawajah. Berbeda-beda konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam dari apapun sistem ekonomi yang lain. Kepemilikan dalam ekonomi kapitalis, bahwa kepemilikan itu tidak ada batasnya secara mutlak. Sekiranya memungkinkan bagi pemiliknya menggunakan terhadap kepemilikan itu hingga andai pun menyebabkan akibatnya kepada bahaya bagi masyarakat. Dan dari sana tidak didapati belenggu-belenggu atau batas-batas di dalam hak kepemilikan. Dan tapi ya imbasnya tidak didapati jaminan dari apapun macam untuk menjauhi buruknya penggunaan kepemilikan pribadi selain menurut cara pandang pemiliknya. Berikutnya, kepemilikan dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan dalam ekonomi sosialis. Kepemilikan bersifat umum untuk seluruh anggota masyarakat. Dan ada di sana belenggu-belenggu atau batas-batas yang banyak atas kepemilikan pribadi. Hingga proyek-proyek industri dimiliki pula oleh negara dengan porsi lebih daripada porsi pribadi. Dan fondasi di dalam ekonomi sosialis adalah bahwa kepemilikan itu bersifat umum, dimiliki oleh masyarakat umum, dan bagi dan secara khusus di dalam pemanfaatan dan pelayanannya. Sedangkan kepemilikan di dalam Islam hanya milik Allah saja. Dan bahwa manusia mustahlafun, artinya diberikan wewenang atas bumi untuk memakmurkannya. Dan ia mengambil manfaat terhadap apa yang di dalam bumi berupa kebaikan dan sumber dayanya. Agar ia bekerja untuk menumbuhkan sumber daya itu dan memelihara atasnya untuk mewujudkan ketentraman dan meluaskan atau meratakan keuntungan atas seluruh manusia. Kemudian menyisakan sang manusia atas apa yang dicapainya untuk generasi mendatang. Demikianlah terbentuklah sebuah ide atau gagasan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah saja dan bahwa manusia hanya diberikan wewenang pengganti atau diberikan wewenang yang silih berganti pihak di dalam kepemilikan itu.
menjalankan ekonomi Islam terhadap kepemilikan individu atau khusus dan melimpahkan atas individu untuk menjaga secara khusus dan memelihara atas kepemilikan khusus itu dari rampasan orang lain, dari dicuri orang lain, dan dari ta'addi, diserang atau diganggu dari arah orang-orang lain. Bahkan Islam melarang dari mengganggu atas kepemilikan milik orang lain dan menjadikan di sana ada hukuman-hukuman yang preventif bagi orang yang melakukan dosa ini. Disandarkan kepada apa yang dijumpainya atau dihubungkan kepada apa yang dijumpai oleh pelaku perampasan hak orang lain berupa hukuman di dunia, maka di sana ada pula siksa yang pedih di akhirat kelak. Demikian untuk pembacaan konten yang kedua.